Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita, seyogyanya kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ya mas sekalian. Terkhusus pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat, yaitu nikmat iman, yang dimana melalui perantara nikmat iman itulah kita semua hadir duduk salat Jumat berjamaah insyaallah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah dan maha besar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau ketika menuliskan di dalam ayat ini, dalam kitab ini, beliau menjelaskan bahwasanya salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, yang dimana langit diciptakan terdiri dari 7 lapis langit. Namun di antara 7 lapis langit itu yang berasal dari zat dan penciptaan molekul yang sama, Allah Subhanahu wa taala memilih lapisan langit yang ketujuh sebagai lapisan langit yang paling istimewa. Kenapa ya mas kalian? Karena di atas lapisan langit yang ketujuh lah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Begitu pula ketika penciptaan malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jutaan bahkan miliaran malaikat yang tercipta dari molekul dan zat yang sama, yaitu sama-sama dari cahaya ya mas kalian. Namun di antara miliaran malaikat, jutaan malaikat, Allah Subhanahu wa taala memilih satu malaikat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sebagai pemimpinnya para malaikat. Maka begitu pula ketika penciptaan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jutaan dan miliaran manusia yang terdiri dari zat, tercipta dari molekul yang sama-sama dari tanah ya mas sekalian. Namun di antara manusia itu ada beberapa di antara mereka yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, yaitu para nabi dan rasul. Maka begitu pula pada hari ini jamaah sekalian, setiap kita, setiap kaum muslimin mendengarkan suara lantunan azan, mendengarkan panggilan azan,
Namun tidak semua yang mendengarkan suara lantunan azan sholat Jumat itu hadir di tempat ini jamaah sekalian. Mungkin masih ada saudara kita di atas pembaringannya, mungkin masih ada sebagian saudara kita di atas tempat tidurnya, bahkan mungkin ada saudara kita yang masih ada di meja kantornya. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaah sekalian memilih kita pada hari ini melaksanakan ketaatan sholat Jumat secara berjamaah, maka ini adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah memilih kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita bisa mengaku mencintai Allah. Setiap kelompok bisa mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah. Namun pernahkah kita bertanya pada diri kita bahwasanya apakah cinta yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cinta yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau pernahkah kita berpikir ketika kita mengaku mencintai Allah, kita bertanya pada diri kita, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas cinta kita? Jangan sampai cinta yang kita ungkapkan ya, itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Dari kamu ini bahwa mengaku mapuji lo rifang Allah Subhanahu wa Ta'ala, naluru rifang Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nabuji ki. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Raudatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Beliau menuliskan dan dia mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, persoalannya bukan kita mengaku mencintai Allah, tapi persoalannya apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Setiap kita bisa mengaku mencintai Allah, tapi pertanyaannya jamaah sekalian, apakah Allah membalas cinta kita? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sekalian mengajarkan kepada kita satu amalan, satu perbuatan yang kalau kita mengaplikasikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala otomatis akan mencintai kita ya. Amalan yang sederhana, tapi ketika kita melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mencintai kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kita dalam surah Al-Imran di ayat ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, jika engkau mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah, barulah Allah mencintai kalian ya. Jadi amalannya cuma satu, untuk mendapatkan cinta Allah cukup mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kalian yang telah lampau. Jadi bukan sekedar cinta Allah yang kita dapatkan ketika mengikuti Rasulullah, tapi juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya jamaah sekalian? Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya jamaah sekalian, mengapa kita harus mengikuti, mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama, karena setiap kita, bapak-bapak semua, kita semua nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, pernah datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman, datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, wa ma a'dadtalaha, mengapa engkau bertanya begitu? Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki persiapan, saya tidak memiliki banyak harta, tetapi inni uhibbullah wa rasulah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka langsung Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta,
kelak engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi setiap kita nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena dengan cinta kepada Rasulullah, cintalah yang akan melahirkan ketaatan kepadanya. Tidak mungkin seseorang itu bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah tanpa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintalah yang melahirkan ketaatan. Orang-orang Arab dahulu mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Siapa yang mencinta, pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka kita akan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Rasulullah tidak akan terjadi, tidak akan muncul dalam hati dan jiwa kita tanpa ada rasa cinta kepada Rasulullah. Karena cintalah yang akan melahirkan ketaatan. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Siapa yang mencinta, pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum.